Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini merupakan video panduan mengisi KBR atau kegiatan bulan Ramadan. Langsung saja, yang pertama, lembar kegiatan puasa Ramadan. Untuk tanggal Masehi ditulis sesuai tanggal yang ada di kalender kalian. Misalnya mulai puasa ya tanggal 13 April. Berarti kita tulis 13 garis miring 4 ya. 13 itu tanggalnya, 4 itu bulan April. Jadi selanjutnya kita 14 garis miring 4 sampai pol nanti ya. 15, 16, 17, 18 ya. Untuk kolom ya, tidak ya, diberi tanda centang. Misalnya tanggal 13 April anak-anak puasa, maka diberi centang ya. Dan misalnya tanggal 14 tidak puasa, maka kolom tidak yang dicentang. Untuk paraf, ditandatangani atau diberi paraf oleh orang tua. Lembar kegiatan buka puasa bersama. Hari tanggal dapat anak-anak isi ya. Misalnya contoh di sini, Sabtu 1 Mei 2021. Tempatnya ya boleh di masjid, musola, rumah, atau mungkin di misalnya buka puasanya di warung makan boleh ya. Untuk waktunya nanti juga menyesuaikan. Untuk penceramah diisi nama orang yang menyampaikan ceramah jika ada ya, masa di warung ada yang ceramah ya. Nanti misalnya ketika di masjid atau musola mudah ya, nanti bapak siapa ibu siapa. Tapi ketika di rumah anak-anak dapat melihat tayangan di televisi boleh ya. Dituliskan penceramahnya siapa ya, isi pokok ceramah. Misalnya keutamaan puasa Ramadan adalah untuk apa titik. Kalau para penceramah untuk di masjid musola kan ketemu langsung bisa. Tapi kalau di televisi ya kita dapat meminta tanda tangan atau paraf dari orang tua kalian. Selanjutnya, lembar kegiatan sholat tarawih dan kultum. Untuk tanggal masih sama ya, seperti tadi, Masehi. Tempatnya bisa diisi masjid, musola, rumah, boleh bebas. Misalnya di masjid, imam atau pembicara. Misalnya bapak siapa yang jadi imam. Terus untuk materi judul, ini jika ada kultum. Biasanya setelah sholat tarawih ya, antara sholat tarawih dan witir itu ada kultum. Ada yang tidak. Nah, kalau tidak ada strip saja. Kalau ada ya ditulis judulnya saja. Dan paraf jika di masjid berarti minta tanda tangan oleh imam. Di rumah juga gitu. Misalnya di rumah kok jamaah dengan ayah itu juga ditandatangani oleh ayahnya. Nuzulul Quran. Nuzulul Quran merupakan ya, peristiwa diturunkannya Al-Quran. Jadi untuk memperingati peringatan Nuzulul Quran, di sini biasanya diadakan di masjid-masjid atau di televisi kadang ada. Nanti kalian dapat menuliskan hari tanggal berapa. Ya. Bisa seperti ini. Tempatnya di mana. Kalau di rumah berarti tadi, seperti tadi. Ya, dapat menonton televisi ketika peringatan ini. Waktunya biasanya setelah sholat tarawih. Penceramahnya siapa, isi pokoknya apa. Ya. Untuk para penceramah seperti tadi, ketika kita di masjid atau musola, dapat minta langsung tanda tangan penceramah. Tetapi jika di rumah,
dengan menonton televisi, maka para penceramah dapat dilakukan oleh orang tua. Lembar kegiatan tadarus Al-Quran. Untuk tanggal masih sama. Ya. Untuk surat yang dibaca, jika belum sampai Al-Quran, boleh ditulis jilidnya. Ya. Nanti anak-anak misalnya menggunakan jambu A, ya ditulis jambu A jilid berapa, atau qiraati, atau iqra. Ya. Misalnya di sini, kalau sudah Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 15. Tempatnya misalnya di TPQ. Ini para pembimbing ini dilakukan oleh ustadz, ustazah yang mendampingi kita. Atau misalnya kalian tadarus bersama teman-teman, ya, minta tanda tangan ya atau paraf dari salah seorang teman yang dianggap sudah paling bagus bacaannya. Ini yang kedua contoh ya, ketika kalian belum Al-Quran ya, jadi pakai Yambu A ya, Yambu A jilid 5 halaman 20. Tempatnya misalnya di masjid. Nanti para pembimbing ya yang menyimak bacaan kita. Lembar kegiatan sholat wajib berjamaah. Di sini dalam satu kolom itu ada 2 hari ya. 13, 14 April, berarti seperti itu. Terus tempatnya ini masjid, imamnya nanti siapa, dan paraf seperti ini ya, sama biasa. Untuk pengisian bebas hari yang pertama atau kedua. Ini ada Ramadan 1 dan Ramadan 2. Nanti anak-anak dapat mengisi misalnya Ramadan pertama selesai, ya sudah, Ramadan kedua tidak perlu diisi. Atau misalnya Ramadan 1 belum mengisi, berarti Ramadan kedua harus mengisi. Lembar kegiatan kuliah subuh. Ini dapat anak-anak isi jika di masjid atau musola atau di pondok ya, dekat anak-anak itu ada kuliah subuh setelah sholat subuh itu loh. Atau bisa juga anak-anak nanti melihat tayangan di televisi, ya kan ada apa yuk aksi bisa dituliskan di sini. Misalnya tanggal seperti ini contohnya. Sama seperti tadi, jika di rumah melihat televisi, parafnya orang tua. Lembar kegiatan sholat Jumat. Yang wajib mengisi hanya anak laki-laki, ya, yang merasa laki-laki ya. Di sini misalnya tanggal 16 April, Jumat ke-1. Ya, nama masjid. Nah, kalau sholat Jumat otomatis di masjid. Ya, di musola tidak ada, apalagi di rumah. Nama imam atau khotib yang menyampaikan khotbah siapa, judul khotbahnya apa, judulnya saja cukup, tidak usah banyak-banyak ya. Nanti paraf di sini minta tanda tangan imam atau khotib. Lembar kegiatan zakat fitrah. Zakat fitrah dapat dilaksanakan di masjid atau musola atau di sekolah. Ini tergantung besok anak-anak gimana pembagian pelaksanaan zakat fitrah. Jika di masjid atau dimanapun pasti ada ketua panitianya nanti. Ya. Bisa dituliskan di sini, tanya aja gak apa-apa. Jumlah beras yang diterima ya. Ini berapa kilo? Biasanya ketika di masjid itu pas Idul Fitri itu diumumkan dapat berasnya berapa kilo, dapat zakat mal atau uangnya berapa juta, ya. Dari jumlah berapa orang yang mengeluarkan, berapa orang yang menerima, ya. Dan dilaksanakan biasanya malam
Hari Raya Idul Fitri. Untuk catatan, misalnya pelaksanaan berjalan lancar boleh. Nah, ini tanggalnya seperti ini. Panitia di sini boleh minta catatan ketua, boleh sekretaris, boleh bendahara, boleh bebas. Yang penting dia termasuk ketua panitia dalam zakat fitrah. Lembar kegiatan takbir hari raya. Ini otomatis ya. Jika tidak ada takbir keliling, nanti di strip saja khusus yang takbir keliling. Kalau takbir hari raya pasti ada ya. Ini tempatnya di masjid atau musola. Kalau di rumah ya, itu saja di rumah gitu aja gak apa-apa. Nah, ini kalau tidak ada takbir keliling, strip saja. Untuk keterangan dapat diisi pelaksanaan berjalan lancar atau misalnya yang lain. Misalnya takbir keliling ditiadakan karena masa pandemi, boleh. Lembar kegiatan sholat Idul Fitri. Di sini anak-anak dapat mengisikan tanggal ketika Idul Fitri ya. Ini kalau di tanggalnya 13 Mei, tapi kita masih mengikuti pemerintah, besok kita tunggu. Waktunya biasanya pukul 6 pagi. Tempatnya di masjid mana. Kalau musola biasanya tidak ada ya. Imam khotib siapa, judul khutbahnya apa, ringkasan khutbahnya ini hanya gambaran sedikit, misalnya tentang judulnya apa, nanti ringkasan khutbah. Misalnya ini adalah ini, nah, seperti itu aja cukup. Lembar kegiatan silaturahim atau halal bihalal dapat diisi ketika anak-anak melakukan kegiatan halal bihalal, baik bersama keluarga, ataupun di masjid, ataupun dengan masyarakat, boleh. Hari tanggal menyesuaikan, waktu juga, dan tempatnya. Misalnya di rumah bapak siapa, atau di masjid apa, dituliskan seperti itu. Untuk penceramah, nanti diisi siapa bapak haji siapa yang mengisi, atau mungkin ustadz siapa, boleh. Ringkasan ceramah dapat diisi dengan judul saja, ya, tidak usah panjang-panjang, cukup nanti. Paraf panitia, ini diberi paraf panitia jika terbentuk panitiaan. Jika tidak ada, maka boleh ditandatangani oleh orang tua. Kegiatan penunjang diisi apabila mengikuti kegiatan pesantren kilat atau mondok selama Ramadan. Misalnya tanggal berapa, TPA ya. Ini nama TPA-nya ya, misalnya Al Iman. Santri kilat Ula. Ula itu ini artinya dasar. Atau misalnya wusto ya. Nanti boleh tergantung dengan kemampuan kita sendiri-sendiri. Tempatnya di desa mana? Paraf di sini minta paraf oleh pengasuh pondok jika ada, atau guru ketika pesantren kilat, baik di pondok ataupun di sekolahan ataupun di TPA atau TPQ, bebas. Demikian panduan mengisi KBR ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.